Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Iya. Semuanya sehat? Alhamdulillah sehat. Oke, hari ini siapa yang nggak masuk? Masuk semua. Alhamdulillah, semoga selalu sehat dan tetap masuk supaya dapat belajar IPA dengan luar biasa. Oke, sebelum itu kalian kira-kira ada yang ingat nggak? Oke, ada yang ingat tidak pelajaran kita sebelumnya? Ada yang ingat? Ya, Optik? Apa yang Encam? Sistem pencernaan. Sistem? Pernapasan. Ya, Optik berarti ngantuk ini. Coba, sistem pernapasan. Oke ya, pertemuan kita sebelumnya adalah sistem pernapasan. Oke. Oke, coba diingat. Kira-kira aturan dalam belajar, mulai dari rapi bukunya, oke, peralatannya juga ada segala macam ya, ingat ya. Kemudian, nah, sistem pernapasan. Ya, sebelumnya tentang sistem pernapasan. Dalam sistem pernapasan ada organ pernapasan kan ya? Nah, yang paling penting apa organnya? Paru. Sip. Oke, lanjut kita. Apa saja jenis pencemaran? Nah, ini kan berhubungan dengan pernapasan. Pasti ada hubungan dengan pencemaran. Ada yang tahu kira-kira pencemarannya apa aja? Yang kalian tahu? Rangga? Pencemaran udara. Yang lain? Ada yang tahu? Ya, pencemaran apa? Pencemaran? Polusi. Yang lain ya? Pencemaran air. Selain itu, ada yang tahu pencemarannya apa aja? Pencemaran? Lingkungan. Nah, lingkungan itu kan biasanya dari apa? Di bawah ada apa? Pencemaran apa? Tanah. Pencemaran dari udara, air, dan tanah. Sip. Oke, kita coba. Kira-kira dari pencemaran tersebut paru-paru kamu sehat nggak? Nah, kita coba bareng-bareng. Nanti siapin dirinya. Iya, jangan kaget nanti ntar tiba-tiba. Oke. Baiklah. Pertama ya. Ya, tarik nafas, kemudian tahan. Nah, sampai nomor 2. Lalu dilepaskan. Oke. Kita hitung bareng-bareng ya. 1. Kira-kira siapa yang tahan? 2, 3. Tarik nafas. Semua berarti ya. Ada yang tertahan. Oke, semua berarti nih. Paru-parunya berarti sehat semua. Alhamdulillah sehat semua ya. Bertahan. Oke, siapin HP-nya. Kalian siapin HP-nya. Silakan. Bisa pakai barcode boleh? Oke. Scan di sini ada barcode-nya. Nah. Ya, pakai quizzes. Oke, ada yang punya barcode. Nah, yang ini tinggal ini baru kerja. Yang udah sini. Masuk, Pak. Ya, salah. Oh, barcode. Nah, silakan coba dulu di barcode. Oke, ada di grup. Kalian coba lihat di grup kelasnya. Barcode. Ini coba free test kita. Ada udah? Lihat. Ya, lagi. Ya,
masuk aja, masukin username-nya. Nanti kalau udah semua baru kita mulai. Ya, kalau langsung mulai nggak apa-apa. Ya, langsung mulai nggak apa-apa. Sama, cuma diacak urutannya. Soalnya ada 10, silakan. Coba dijawab. Dijawab. Coba kalian kerjakan 10 menit lagi. Kita lihat. Sudah semua? Belum, Pak. Oh, belum. Ayo, cepat. Halo, mari paling bawah dulu.
pertamanya Aira. Luar biasa, kita tepuk tangan buat Aira. Yang kedua Naswa, ketiganya Rangga, keempatnya Aura, kelimanya adalah Candy. Oke, ya, kita lihat soalnya yang susah apa sih ya? Yang banyak yang salah. Sepertinya nomor 1, nomor 2 ya, yang agak susah ini. Nomor 2 ini lumayan banyak yang salah. Kemudian nomor 9 ya. Nah, ini nomor 9 tentang gangguan pernapasan. Nah, ini kita akan pelajari kali ini. Udah ya? Oke. Kita lanjutkan. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini tadi agak banyak yang salah nomor 9 tentang dampak pencemaran udara pada sistem pernapasan manusia dan upaya untuk mencegahnya. Oke, tujuannya kamu belajar. Yang pertama adalah supaya kamu setelah mengamati video nanti, mampu menganalisis dampak pencemaran udara terhadap kesehatan pernapasan. Yang kedua, melalui diskusi dan literatur, kamu mampu dapat membuat poster bahaya merokok bagi kesehatan. Oke, manfaatnya diharapkan mampu menentukan dampak apa saja ya, terhadap akibat asap rokok. Kemudian diharapkan menjadi lebih memahami cara untuk mencegah dan menjaga sistem pernapasan. Nah, penilaiannya yang akan saya nilai itu yang pertama adalah sikap kalian selama pembelajaran. Yang kedua adalah pengetahuan tadi, pretest dan post-test nanti di akhir. Yang terakhir adalah keterampilan ketika kalian melaksanakan kegiatan. Oke, lanjut ke kegiatan paling utama atau intinya. Oke, coba perhatikan kondisi di sekitar. Apakah udara di sekitar kamu sehat atau kurang sehat? Kira-kira ada yang mau? Rangga, gimana Rangga? Sehat gak kira-kira lingkungannya? Kurang sehat. Kenapa kurang sehat? Banyak debu. Ada yang lain? Kira-kira? Ya, Ira apa? Kurang sehat. Kenapa kurang sehat? Banyak polusi udara. Ada yang lain? Ada yang lain? Sehat nggak? Ada yang sehat kira-kira di rumahnya sehat gitu kali? Oh sehat saya Pak. Di rumahnya banyak pohon misalnya. Jadi seger. Itu ya. Jadi coba dilihat. Sekarang kita lihat coba. Nah, videonya. Oke, nonton bareng-bareng. Kualitas udara di Jakarta semakin mengkhawatirkan. Organisasi Kesehatan Dunia WHO mencatatkan setiap tahun ada 7 juta kematian yang berhubungan dengan polusi udara. 2 juta yang terakhir terjadi di Asia Tenggara, dan WHO pun juga memperkirakan bahwa penyakit stroke, kemudian jantung dan kanker paru terkait dengan polusi udara menyebabkan 62.000 kematian. Maka ada sebuah pertanyaan yang ada di benak saya, yaitu kapan terakhir kali kita melihat langit Jakarta berwarna biru? Beberapa hari lalu atau mungkin beberapa minggu lalu? Yang jelas bukan hari. Karena kita bisa lihat betapa teruknya langit Jakarta yang saya lihat dan kita bisa lihat pagi ini. Dan saya cukup yakini kalau ini bukanlah kabut yang dihasilkan seperti yang terjadi di pegunungan, tapi bisa jadi ini adalah kabut polutan yang kita temui di langit Jakarta hampir setiap hari. Kualitas udara Jakarta beberapa waktu terakhir tercatat tidak sehat. Berdasarkan data dari aplikasi Eviso, indeks kualitas udara Jakarta dapat mencapai lebih dari 100 mikrogram per meter. Indikator tingginya pencemaran udara di Jakarta antara lain sepanjang yang sangat terbatas, tidak nyaman beraktivitas di ruangan dan tubuh menjadi mudah lelah meskipun tidak beraktivitas berat. Di aplikasi Eviso, sumber lain juga memaparkan data serupa di beberapa titik pantau kualitas udara di Jakarta. Dengan kualitas udara seburuk ini, warga Jakarta dianjurkan menggunakan masker polusi saat beraktivitas luar ruangan, menutup jendela, bahkan menggunakan penyaring udara di dalam ruangan.
Populasi rentan terhadap polusi udara adalah anak-anak, usia lanjut, wanita hamil, dan pekerja luar ruangan. WHO mencatat ada 543.000 kematian anak balita setiap tahun karena penyakit pernapasan berhubungan dengan polusi udara di dunia. Penyakit tidak menular yaitu stroke, jantung iskemik, penyakit paru obstruktif kronik, dan kanker paru terkait polusi udara juga menyebabkan 62.000 kematian di Indonesia tahun 2012. Di klinik penyakit paru kerja dari lingkungan Rumah Sakit Persahabatan Jakarta, penelitian dan penanganan pasien paru karena dampak polusi sudah dilakukan bertahun-tahun. Sebagian besar penderita penyakit saluran pernapasan dan paru di klinik ini memang berlatar belakang perokok dan mantan perokok. Namun sebagian lain adalah kasus sensitif terhadap asap dan debu polusi udara. Tergantung dari sensitivitasnya. Kalau dia pajanannya besar, dia akan langsung menimbulkan gejala di sesak napas atau batuk. Jangka panjang mungkin akan ada problem fungsi paru atau dia yang lebih kecil itu justru lebih bahaya ke arah jantung. Kasus dampak polusi udara terhadap kesehatan paru bisa menjadi sangat berisiko. Agus Sutarman misalnya, warga Tebet Jakarta Selatan ini divonis menderita kanker paru setelah mengalami gejala awal batuk dan sesak napas. Profesinya sebagai pekerja bangunan juga menjadi salah satu sumber paparan udara kotor yang masuk ke saluran pernapasan dan paru. Terasa rusak batuk-batuk. Saya udah dikasih tahu bapaknya, mamanya ini kalau udah abu, masa asap kenalpot kendaraan gitu ya, bapak menghindar aja ya, kena tapi artinya saya menghindar begitu. Populasi paling berisiko terhadap dampak polusi udara adalah para pekerja luar ruangan. Risiko dampak berat polusi udara tidak instan, dibutuhkan akumulasi 10-15 tahun polutan yang masuk ke tubuh bisa menjadi sel kanker. Bagaimana itu terjadi? Tentunya partikel yang sangat halus itu apabila masuk ke dalam saluran nafas itu dapat merangsang sel-sel yang normal, tubuh menjadi tidak normal, dan itu akhirnya berubah menjadi sel kanker. Itu yang namanya perubahan dari sifat tersiumin dan bahan polutan. Polusi udara di Jakarta tidak bisa dipungkiri merupakan akibat dari tingginya aktivitas manusia. Kendaraan bermotor yang tumbuh tidak terkendali, instalasi pembangkit listrik bertenaga batu bara di sekitar Jakarta, budaya membakar sampah, dan beberapa bulan terakhir diperparah oleh kemarau. Semakin siang bukan berarti Jakarta terbebas dari ancaman polutan berbahaya. Kita memang bisa lihat di atas langit Jakarta memang sudah terlihat warna yang berwarna biru, langit berwarna biru, tapi di bawahnya masih ada sisa kabut yang kemungkinan besar adalah ubah kabut polutan. Dan data dan fakta ini menunjukkan bahwa kita tidak bisa lagi melihat bahwa ada polutan berbahaya di udara sekitar kita, udara Jakarta. Sudah saatnya kita bekerja sama menyelesaikan masalah polusi di Jakarta sebelum semakin parah, sebelum jatuh korban. Jadi itu dia kok Anda tidak semua. Udah ya? Oke. Dari videonya kira-kira ada yang tahu masalahnya apa sih? Masalah tadi kira-kira ada yang tahu masalahnya? Ya, ini kan tentang polusi. Ya. Dari polusi kita tahu nih. Nah, penyebabnya apa sih masalahnya? Utamanya yang menyebabkan terjadi polusi. Apa kira-kira? Pembakaran sampah. Selain itu kira-kira ada yang tahu? Kemacetan. Ada lagi yang lain? Hah? Apa kata? Kenapa? Kendaraan motor. Ada lagi kira-kira yang bikin asap pabrik. Nah yang kedua kira-kira dampaknya dari hal-hal itu. Nah, tahu kira-kira dampaknya bagi kesehatan. Kanker paru-paru. Selain itu yang pertama itu biasanya dirasakan asma, sesak napas boleh. Kemudian, nah ini upayanya yang kalian bisa lakukan nanti, kalian isi coba ada lembar kerja ya.
Nah, ini kan udah satu kelompok ya. Tadi kelompok 1 itu barengnya sama, nah, sesuai dengan tadi pretest. Kelompok 1 bareng sama 1 masih 3 gitu. Oke, coba. Coba diskusikan sama temennya. Ya. Oke, nah. Dibaca. Harus ini anak ini ngomongnya. Oke, coba didiskusikan dulu. Coba yang tadi kamu temukan di situ di lembar keduanya coba dilihat. Nah, ya. Oke, sambil mengerjakan kita bagikan coba kalian coba modelnya. Kalau lubangnya ke apa namanya? Kalau gedean bilang nggak besar. Gede lubangnya. Jangan dihancurin. Oke. Apa tuh hancur? Ada di mana ini? Apa? Itu diisi dulu sesuai lihat dari LKPD-nya. Kita akan mencoba apa? Model dari Ustaz Ramadan. Jangan dihisap ya. Pegang baik. Hah? Apa? Yang minat? Marlboro. Tadi cuci tangan, udah selesai cuci tangan. Sesuai dengan lembar kerjanya, tapi dibaca ya. Ini ya dulu aja. Nah, sebelumnya. Nah, ini kan. Nah, ini udah di sini. Nah, ini lanjutan. Jadi praktek ini. Kegedean, coba dulu masukin kalau kegedean. Nanti tukar sama yang kecilan. Oh, kecilan dulu. Orang saya lupa. Emang harus lepasin muat. Oke, si ininya aja dilihat. Ya. Nah, baca dulu di lembar kerjanya. Kira-kira kerja kalian ngapain aja? Ya, sih. Jangan dulu setengah aja ya. Coba aja sekarang. Jadi jangan dicium. Pakai masker. Nanti kalau pas prosesnya pakai masker. Nah, proses pembakarannya pakai masker. Nanti dibuat. Sidanu aja berarti yang nempel tinggal hasilnya aja. Ambil kerjanya gitu. Nanti
Ya. Kalian bisa searching kalau ya menurut kelompok kalian nih. Dari permasalahan. Oke, sambil mengerjakan kita bagikan coba kalian. Ya, ini udah di sini. Nah, ini lanjut aja. Jadi praktek ini. Kalian coba dulu masukin kalau kalian. Nanti tukar ramenya kecilan. Oh, kecilan dulu. Orangnya lepas. Kamu harus lepasin muat. Oke, si ininya aja dia. Ya. Kalau udah kita coba cek di luar. Yang kebakar boleh, sisanya yang lain sambil mengerjakan. Nah. Berarti yang penuh-penuh aja. Kalau penuh-penuh nggak apa dari setengah. Kalau rapat itu setengah. Iya ini bakar makanya dimasukin. Oke, kita tunggu yang lain. Iya, nggak apa-apa. Yang penting kalau nah, kalau kamu merasa nggak cukup, bos dulu nggak apa-apa. Coba dulu. Udah masukin gitu ya. Nah, lepas. Nah, tengah-tengah tuh. Tengah-tengah ujung pelan-pelan. Kurang gede. Pakai masker ya. Jangan dipencet dulu, Danu. Jadi apinya hilang. Ya coba. Sini agak biar agak asapnya nggak bau. Biar masuk kan. Iya pelan-pelan aja pelan-pelan. Yang lain. Sip. Sebelah sini. Nah di situ. Nggak apa-apa di situ tuh. Tambah di masker kata saya di masker. Mama. Ini aja buang. Hati-hati, pegang. Tapi cuci tangan. Mama panas. Dah. Keluarin dulu asap.
Coba mas. Berarti asapnya masuk. Lagi Pak. Nanti cuci tangan kalau udah. Pulang. Coba di rumah nanti. Di rumah. Oke Pak, di rumah nanti. Enggak, ini Pak. Saya udah upload di internet kalau mau melihat. Tuh. Kalau nggak mau melihat nggak apa-apa. Masih jalan nih, yuk. Masih jalan nih. Sip, dah. Tinggal diisi tadi hasil pengamatannya. Kamu dari percobaan kampasnya gimana? Terus kamu coba. Ya, bandingin. Kemudian inilah punya. Kira-kira ada beberapa. Agak beda kan? Ini agak gelap. Iya. Ya, makanya dilihat di pertanyaannya. Kalau satu Tabelnya diisi kok. ya isi dasarkan ini tadi. Pokoknya ini ya. Gimana kalau satu bungkus? Ya, sehari. 2 bungkus sehari. 3 bungkus sehari. Setahun bagaimana? Kenapa orang merokok nggak mati? Kenapa? Kan pertanyaannya kenapa nggak mati? Katanya merokok dapat membunuhmu. Ini kok tisu. Oh iya nggak apa-apa, nanti kapas sama aja. Soalnya kalau pakai tisu kebanyakan nanti. Buang tuh kamu boys. Asapnya dibuang, baru dilihat kapasnya. Ini Oke, terakhir berarti kita ya. Setelah ini dilihat di LK-nya, kira-kira solusinya apa? Solusi untuk kita menghindari dari tadi polusi ya. ini juga. Gimana kelompok satu? Kelompok satu ya, satu, 2, 3, 4, 5 lah. Kelompok satu. Solusinya. Ini aja. Iya. Oke, kelompok 2 mau ngebacain solusinya ya. Dari percobaannya. Yang macam. Usah. Dengan membuat poster yang berisi tentang bahaya merokok bagi kesehatan dan bagaimana upaya yang harus dilakukan untuk berhenti merokok. Ya, jadi menggunakan poster katanya sebuah himbauan. Ya, kalau begini sama kira-kira buat poster berarti ya. Berarti salah satu bentuk himbauan terhadap polusi atau pencemaran udara dengan kalian coba bikin poster. Ya, posternya apa? Nah ini tadi yang kalian lakukan. Kira-kira dari hasil awal sampai hasil akhirnya bagaimana? Ya. Kenapa? Ini yang nomor 4 ini. Ya. Isi
berfungsi berdasarkan apa yang telah kamu lakukan. Ini kencang banget. Kalau yang kencang memang apa namanya? Aqua yang gitu ya. Iya. Oh, enggak lebih kencang Coca-Cola kalau enggak. Jadi dia lebih kencang. Sip. Oke, kalian membuat poster boleh lah di mana aja posternya, di karton boleh. Coba. Coba siapa yang presentasi kelompoknya? Kelompokin ini bagus tadi posternya. Perwakilan dari kelompok. Terima kasih. Dua ini ya? Ada ke tengah atau mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan poster. Di sini ada poster tentang hindari rokok. Tahukah kamu banyak zat atau kandungan yang berbahaya terdapat pada rokok? Yang pertama ada tar. Tar yaitu menyebabkan batuk dan sesak nafas. Yang kedua ada nikotin. Nikotin jantung berdebar, tekanan darah meningkat. Yang ketiga ada karbon monoksida atau CO. Berpengaruh negatif terhadap pernapasan dan pembuluh darah. Bagaimana cara untuk menjaga diri dari bahaya rokok? Yang pertama ada memilih pergaulan yang baik. Yang kedua ada menerapkan pola hidup sehat. Yang ketiga ada melakukan kegiatan yang positif. Yang keempat ada rajin berolahraga. Yang terakhir ada membangun komunitas dan hubungan yang baik dengan teman dan keluarga. Oke, kira-kira dari kelompok lain ada yang menanggapi hasil dari poster temennya? Sudah bagus? Sudah bagus ya? Sudah sesuai dengan yang kita tadi bahas tentang bahaya dan dampak, kemudian upayanya ya. Tadi upayanya ada banyak, ada 5 ya. Nah, tinggal kalian kira-kira mau seperti apa supaya pencemaran terhadap asap rokok ini. Nah ini kan kalian siswa ya, biasanya ada yang rokok nih, ya kan? Kalau bisa ditambahin apa tadi? Kira-kira kalau ada ngelihat temennya rokok bagaimana? Nah, tinggal ditambahin aja, bener ya? Kira-kira. Oke, tepuk tangan buat kelompok 2. Oke, silakan. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
terakhir setelah presentasi yaitu post test. Ini kalian tinggal coba aja sama kayak tadi, bisa scan barcode ataupun linknya ada di grup. Nah, bisa kalian coba. Ini udah dikirimin dah. Udah bisa ya? Udah dikirim ya? Nah, kalian coba. Setelah kalian melakukan pembelajaran kali ini, kira-kira kesimpulan, nah ini harus jawab nih. Kesimpulannya, kira-kira menurut kalian secara umum penyebabnya apa nih? Tadi materi tentang gangguan sistem pernapasan. Oke, Danu apa Danu kira-kira penyebabnya? Ya, yang kencang suaranya. Apa? Apa? Polusi udara. Selain itu, udah nggak usah. Itu cuma nyobain doang udah. Apa-apa ke ini aja saya. Kita langsung ke sini aja ke penutup. Ada yang mau pulang soalnya udah sore ini. Ya penutup, ada yang udah ngantuk katanya. Kesimpulannya apa nih? Nah dari Danu, kata Danu apa Danu? Polusi udara. Polusi udara penyebabnya apalagi? Ya. Oh, pembakaran sampah. Apalagi? Asap kendaraan. Yang kita tadi jawab apa? Asap pabrik, sama asap rokok. Iya, limbah pabrik. Dampaknya apa buat kita nih? Apalagi buat siswa? Sesak napas. Nah, sesak napas. Sebelum sesak napas apa? Batuk. Apalagi? Asma. Apalagi? Nah, upayanya apa upayanya? Tidak merokok. Lanjut. Ada lagi yang lain? Apa? Dukungan dari keluarga dan sahabat. Yang paling penting apa? Berolahraga. Jangan lupa olahraga sama makan makanan yang bergizi. Oke, terakhir gimana rasanya belajar barusan? Ada yang mau menyampaikan? Gimana? Menyenangkan. Gimana kan, Nuk? Menyenangkan. Menyenangkan. Oke, apalagi? Menambah pengetahuan. Yang kurang apa yang kurang? Kira-kira kalau pertemuan berikutnya kita mau ngapain? Mau nonton video lagi? Ya, nonton video boleh. Apalagi? Tes tadi kayak tadi. Online ya? Boleh kayak tadi. Sip. Oke, cukup sekian. Mudah-mudahan materinya bermanfaat. Kalian juga dapat menambah pengetahuan kalian tentang sistem pernapasan. Oke, pertemuan berikutnya kita membahas tentang sistem ekskresi. Ya, tinggal dibaca sama kalian sistem ekskresinya. Nanti kita ketemu lagi, kita coba bahas bersama-sama. Sampai di sini saja. Oke, berdoa dulu. Kita berdoa, tadi lupa berdoa ya. Oke, Danu pimpin doanya sebelum kita pulang. Teman-teman sebelum pulang malam pamit kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa sesuai percayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Sikap memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sip, terima kasih.